Bab 1066. Emosi tiba-tiba Tuan Song membuat Song Tianming merasa bersalah. Namun, dia mengamati Song dengan cermat dan menemukan bahwa sepertinya tidak ada yang salah dengan dirinya, jadi dia merasa lega. Dia merasa bahwa dia biasanya tidak berniat untuk tidak menaati lelaki tua itu, bahkan jika dia ingin menyerahkan posisi kepala keluarga Song kepada Song Wanting, dia tidak menyatakan keberatan yang kuat, jadi lelaki tua itu tidak boleh meragukannya. Jadi, dia tersenyum sedikit dan berkata dengan hormat, "Ayah, minumlah lebih banyak selagi masih panas. Saya akan meminta koki untuk membuatkanmu secangkir Buddha melompati tembok malam ini untuk memulihkan tubuhmu." Petik 2. Tuan Song mengangguk tanpa berkata apa-apa. Dia memakan semua sarang burung di mangkuk sekaligus. Melihat lelaki tua itu memakan semua sarang burung di dalam mangkuk, Song Tianming benar-benar lega dan mencibir di dalam hatinya. Hidup atau mati Song Wanting tidak pasti. Hal lama telah berubah menjadi penyakit Alzheimer, dan tidak ada seorang pun di keluarga Song bisa menjadi musuhnya. Yang lama sudah ada di sini sejak zaman kuno. Putra tertualah yang akan mewarisi tahta. Jika kamu bersikeras mencoba menipuku, jangan salahkan aku karena kejam. Lalu, dia tersenyum dan berkata kepada lelaki tua itu, "Ayah, tolong istirahat sebentar lagi, saya akan keluar dan menelepon Yang Mulia. Tanyakan padanya bagaimana kemajuannya sekarang." Orang tua itu mengangguk ringan, "Silakan." Song Tianming melangkah keluar kamar lelaki tua itu, dan tidak langsung menelepon Song Honor, melainkan langsung memanggil salah satu orang kepercayaannya. Dia memanggilnya ke kamarnya dan berkata dengan serius, "Mulai sekarang, awasi setiap gerak-gerik lelaki tua itu. Kamu harus ceritakan dengan tepat apa yang dia lakukan dan katakan, apakah Anda mengerti?" Pihak lain segera mengangguk, "Saya mengerti, Tuan." Pada saat ini, Tuan Song, yang sedang berbaring di tempat tidur, tiba-tiba merasakan sakit kepala menimpanya. Untuk sesaat, rasa sakitnya terasa seperti seluruh otaknya terkoyak. Namun tak lama kemudian, ada energi hangat di tubuhnya yang benar-benar mengusir rasa sakit dari tubuhnya. Dia tahu betul bahwa sakit kepala itu pasti disebabkan oleh racun saraf yang diberikan Song Tianming sendiri. Dan energi hangat itu adalah sejumlah kecil pil peremajaan yang telah saya minum sebelumnya. Orang tua itu hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, sepertinya pil peremajaan dapat menahan semua jenis racun seperti yang dikatakan Tuan Ye. Sekarang kita telah lolos dari kerusakan neurotoksin, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah berpura-pura menjadi bodoh selama 24 jam, kita harus memastikan bahwa tidak ada yang melihat kekurangan apapun sebelum Tuan Ye kembali. Jadi, memanfaatkan waktu luang terakhirnya, dia mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa gejala penyakit Alzheimer. Ia menemukan bahwa penyakit Alzheimer, juga dikenal sebagai penyakit Alzheimer, menyebabkan gangguan memori, serta kemungkinan hilangnya kemampuan kognitif, kemampuan bahasa, dan kemampuan visual. Penyakit Alzheimer yang parah tidak hanya menyebabkan kehilangan ingatan yang parah, tetapi juga disertai gejala seperti inkontinensia urin dan feses, badan kaku, dan mata kosong. Melihat hal ini, Tuan Song berpikir dalam hati, sepertinya jika saya ingin pengkhianat itu benar-benar percaya bahwa saya telah terkena penyakit Alzheimer, saya harus menunjukkan gejala demensia yang parah. Hanya dengan cara ini saya dapat sepenuhnya meyakinkan dia. Petik 2. Setelah 1 jam, Song Tianming memperhatikan waktu, sudah 1,5 jam sejak lelaki tua itu meminum obatnya. Secara logika, efek obatnya seharusnya sudah berpengaruh. Jadi, dia berencana pergi ke kamar lelaki tua itu untuk memeriksa situasinya. Ketika dia sampai di depan pintu kamar lelaki tua itu dan menekan bel pintu, tidak ada respon di dalam kamar. Dia sangat gembira, tapi dia menekan tombol itu lagi tanpa menunjukkan tanda-tanda apapun. Kali ini masih belum ada tanggapan. Jadi dia berpura-pura panik dan berkata, "Kemari. Ayo cepat." Tiba-tiba, beberapa pelayan berlari mendekat dan bertanya, "Tuan muda, apa yang terjadi?" Song Tianming berkata, "Saya akan menekan tombol Tuan." Bel pintu tidak berbunyi, tidak menjawab. "Saya khawatir sesuatu akan terjadi pada seseorang. Tolong bantu saya membuka pintu dengan cepat." Mendengar ini, beberapa pelayan menjadi gugup. Salah satu dari mereka mengambil inisiatif dan berkata, "Saya akan melakukannya." Orang lain buru-buru berkata, "Aku akan mengikutimu." Bersama, pada saat ini, Paman Yu juga datang setelah mendengar berita itu dan bertanya dengan gugup, "Tuan muda, ada apa dengan dia?" Song Tianming melihatnya dan berkata buru-buru, "Paman Yu, kamu datang tepat waktu,
ayahku ada di kamar. Tidak ada jawaban setelah membunyikan bel pintu beberapa kali. Aku khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Hati Yubo menegang, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa Song Tianming pasti telah membius lelaki tua itu, dan dia merasa sedikit marah, sedih, dan khawatir. Dia tidak tahu apakah metode Ye Chen dapat menyelamatkan orang tua itu dari bencana. Namun, dia tidak berani menunjukkan keraguan-raguan dan berkata dengan tergesa-gesa, "Kalau begitu cepat buka pintunya dan masuk dan lihat." Beberapa pelayan sudah mulai menggunakan kekuatan bersama-sama dan berlari menuju pintu. Setelah beberapa kali, pintu dibanting dengan keras. Segera setelah itu, Song Tianming menarik orang-orang di sekitarnya, bergegas memimpin dengan ekspresi gugup di wajahnya, dan begitu dia masuk, dia langsung berlari ke kamar tidur, berteriak sambil berlari, "Ayah! Ayah, apakah kamu baik-baik saja, ayah?" Setelah mengatakan itu, dia mendorong buka pintu kamar. Begitu Song Tianming memasuki pintu, dia langsung terpana dengan pemandangan di depannya. Kemudian Paman Yu dan beberapa pelayan yang menyerbu masuk juga ketakutan dengan pemandangan di depan mereka. Saat ini, Tuan Song sedang berdiri di samping tempat tidur dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia hanya mengenakan celana boxer, dan ada aliran sup kotoran kuning mengalir di kakinya dari atas pahanya. Karpet wol buatan tangan yang mahal ditutupi dengan kotoran bercampur kotoran dan urin, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan bau busuk. Ketika Tuan Song melihat begitu banyak orang yang tiba-tiba bergegas masuk, dia sangat ketakutan hingga dia menangis. Dia tersandung ke balkon sambil menangis, "Kamu, siapa kamu? Apa yang akan kamu lakukan?" Song Tianming melihat lelaki tua itu seperti ini. Terlihat sangat bahagia, hatiku berbunga-bunga. Orang tua itu memang menderita penyakit Alzheimer. Dia bahkan tidak bisa mengontrol buang air kecil dan besarnya. Dia benar-benar stabil sekarang. Petik 2. Meskipun dia berpikir begitu dalam hatinya, dia masih sangat gugup di permukaan dan bergegas. Tidak masalah bahwa Tuan Song kotor dan ketat, dia memeluknya erat-erat dan menangis. "Ayah, ada apa denganmu, ayah? Kamu tidak mengenali saya Tianming." Petik 2. Meskipun Tuan Song marah saat ini, dia juga mengagumi putranya. Binatang buas ini benar-benar mampu membungkuk dan meregangkan tubuh. "Aku sangat kotor, tapi dia bisa datang dan memelukku di depan banyak orang tanpa ragu-ragu, dan dia bertingkah sangat realistis. Sepertinya dia adalah karakter nomor 1. Memikirkan hal ini, Tuan Song tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Bagaimana saya bisa menjadi sama? Untuk membuatnya benar-benar percaya bahwa dia bahkan dapat melakukan hal-hal seperti inkontinensia, dia bisa lebih bersedia mengambil risiko daripada binatang buas ini. Meskipun Tuan Song memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya, permainan itu masih harus dilanjutkan, jadi dia mati-matian mencoba melepaskan diri dari Song Tianming, sambil menangis dengan keras, "Membunuh." Petik 2. Song Tianming menangis keras dan berkata, "Paman Yu, cepat dan atur mobil, bawa ayahku ke rumah sakit. Cepat." Bab 1067. Saat Song Tianming membuat pengaturan untuk mengirim Song ke rumah sakit, dia segera kembali ke kamarnya dan berganti pakaian bersih. Saat berganti pakaian, dia telah menelepon Song Honor dan secara resmi memberitahu Song Honor dan memintanya untuk segera kembali ke kota Ling. Song Honor telah menunggu berita ini, jadi dia segera mulai mengatur pesawat pribadi untuk persiapan lepas landas, dan dijadwalkan meninggalkan ibu kota musim dingin besok pagi. Agar tidak membuat Ye Chen curiga, Song Honor bahkan membuat panggilan khusus ke Ye Chen. Di telepon, dia berkata dengan hormat, "Tuan Ye, ayah saya baru saja menelepon saya. Kakek sepertinya memiliki masalah kecil dengan tubuhnya. Ayo pergi, aku akan segera kembali secepat mungkin, jadi aku mungkin harus meninggalkan Dongdu besok pagi." Ye Chen berpura-pura terkejut dan bertanya, "Yang mulia, apa yang terjadi dengan kakekmu?" "Tidak ada yang serius, benar." Song Honor buru-buru berkata, "Tuan Ye, jangan khawatir, ayahku bilang tidak ada yang serius, tapi pikiranku sepertinya agak tidak jelas, jadi aku bergegas kembali untuk melihatnya." Setelah itu, dia berkata dengan sedikit memohon, "Tuan Ye, saya tidak dapat melakukan ini kali ini. Jika kami tidak meninggalkan Dongdu untuk sementara, saya hanya dapat menyerahkan kepada Anda untuk menemukan Wanting. Silakan berusaha sebaik mungkin untuk menemukan Wanting dan bawa dia kembali ke kota Ling. Atas nama seluruh keluarga kami, terima kasih." Ye Chen bersenandung, berkata, "Jangan khawatir,
saya akan melakukan yang terbaik. Skenario terbaik adalah saya dapat membawa Wanting kembali ke kota Ling dalam beberapa hari. Song Honor, yang berada di ujung telepon, mendengar ini dan merasakan di dalam hatinya. Mencibir, ya, apakah kamu sudah bangun? Song Wanting telah hilang selama lebih dari 24 jam. Bahkan jika dia tidak mati di dalam mobil kecelakaan, dia mungkin tidak akan bertahan lama di hutan pegunungan yang dalam itu. Petik 2. Terlebih lagi, pegunungan di Kabupaten Moses tidak dapat diakses dan terdapat banyak hewan liar. Bahkan mungkin tubuhnya telah dimakan oleh burung dan binatang buas di dalam gunung, hanya menyisakan tulang putih. Apakah kamu masih ingin membawanya kembali ke kota Ling? Pergi dan wujudkan impianmu. Namun, meskipun dia berpikir demikian dalam hatinya, Song Honor masih berkata dengan sangat saleh, Tuan Ye, terima kasih banyak. Ye Chen berkata dengan ringan, kamu tidak perlu bersikap sopan, ini sudah larut. Kamu harus istirahat yang baik dan kembali secepat mungkin besok pagi, dan bantu aku membawakan sesuatu untuk Tuan. Ngomong-ngomong, setelah menutup telepon, senyuman sinis muncul di bibir Ye Chen. Song Tianming dan Song Honor, ayah dan anak, pasti sangat bangga sekarang. Mereka pasti mengira Song Wanting mungkin sudah mati, dan Tuan Song sendiri telah menderita penyakit Alzheimer, dan sekarang seluruh keluarga Song telah menjadi penyakit mereka. Tidak apa-apa, biarkan saja mereka bahagia. Setelah Song Guangrong pergi, dia diam-diam membawa Song Wanting keluar dari Beijing dan kembali ke kota Ling dengan tenang, membuat mereka lengah. Pada saat itu, mereka mengira Tuan Song, yang telah menjadi pikun dan gila, juga akan melepaskan penyamarannya, bekerja sama dengan mereka di dalam dan di luar, dan memberikan pukulan yang fatal kepada mereka. Saat dia memikirkannya, Nanako Ito berlari, mengetuk pintu geser Ye Chen yang setengah terbuka, menjulurkan kepalanya ke dalam, tersenyum manis, dan berkata, Tuan Ye, Nona Song sudah bangun. Ye Chen tersenyum dan berkata, dia tidur lama sekali. Setelah hari yang melelahkan, akhirnya aku bangun. Petik 2. Ito Nanako tersenyum dan berkata, dia ketakutan tadi malam dan berjalan sendirian di pegunungan begitu lama. Dia pasti kelelahan, itu normal untuk tidur sebentar. Dia menambahkan, ngomong-ngomong, Ye Chen Jun, saya telah mengatur agar Nona Song pergi ke sumber air panas untuk menghilangkan rasa lelahnya. Ayah saya mengirim seseorang untuk mengantarkan tuna sirip biru yang baru ditangkap, dan juga meminta para pelayan di rumah menyiapkan 2 botol whisky Yamazaki berusia 50 tahun. Saya akan mengundang Anda di malam hari. Makan sashimi dan sushi bersama Nona Song. Tuna sirip biru adalah ikan termahal, dengan kualitas lebih baik. Satu ikan bernilai puluhan juta, dan harga 1 kilogram lainnya lebih dari $10.000 federal. Dan ini bukan harga eceran terminal, ini adalah harga lelang paket ikan utuh. 2 tahun lalu, seorang bos besar di negara bagian Beihai membeli tuna sirip biru seberat 278 kg dengan total 3,1 juta koin federal. Harga rata-rata per kilogram adalah 11,000 koin federal. Dan jika tuna sirip biru dengan kualitas ini dikirim ke restoran ternama, harganya akan beberapa kali lebih tinggi. Makanlah tuna sirip biru termahal di restoran paling mewah, dan harga ikannya bahkan lebih mahal dari emas. Sedangkan whisky Yamazaki yang berusia 50 tahun adalah whisky terbaik dari harta nasional negara bagian Beihai. 1 botol dijual seharga lebih dari 3 juta koin Yangwo. Fakta bahwa Takehiko Ito mengadakan jamuan makan dengan bahan-bahan dan anggur yang mahal sudah cukup untuk menunjukkan betapa dia menghargai Ye Chen. Saat Ye Chen datang ke restoran, Takehiko Ito sudah lama menunggu di sini. Kali ini seekor ikan tuna sirip biru berukuran besar diletakkan di tengah-tengah meja makan kayu besar tersebut. Tubuh ikan tuna sirip biru tersebut ditutup dengan es batu yang terbuat dari air murni. Seorang koki berdiri di dekatnya sambil memegang pisau sashimi. Setelah makanan disajikan, dia akan memotong berbagai bagian sashimi dari tuna sirip biru sesuai dengan keinginan para tamu untuk dinikmati para tamu. Melihat Ye Chen datang, Takehiko Ito berkata dengan tergesa-gesa dan antusias, Tuan Ye, silakan duduk. Tuan Ye beruntung hari ini. Ini adalah tuna sirip biru yang dibawa oleh kapal nelayan yang baru saja berlabuh 1 jam yang lalu. Ini adalah kualitas ibu kota musim dingin tahun ini. Yang terbaik. Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata dengan serius, Tuan Ito terlalu sopan. Sebenarnya, saya tidak punya banyak kebutuhan untuk makanan, jadi Anda tidak perlu mengeluarkan uang begitu banyak uang.
Takehiko Ito berkata dengan sangat serius, Tuan Ye adalah tamu terhormat keluarga Ito kami. Wajar jika menggunakan bahan-bahan dan anggur terbaik untuk menjamu tamu-tamu terhormat. Setelah itu, dia bertanya kepada Ito Nanako, Nanako, Nona Song belum bangun. Ito Nanako tersenyum dan berkata, Nona Song, saya sudah memerintahkan pelayan saya untuk membawa Nona Song ke sini langsung setelah dia selesai mandi di sumber air panas. Petik 2. Oke, Takehiko Ito mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu kita akan menunggu sampai Nona Song datang. Mari kita mulai. Petik 2. Ye Chen teringat sesuatu saat ini dan bertanya pada Takehiko Ito, ngomong-ngomong, Tuan Ito, ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Takehiko Ito buru-buru berkata, Tuan Ye, Anda tidak perlu bersikap sopan. Jika Anda punya sesuatu, tanyakan saja, tanyakan. Saya pasti akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. Ye Chen mengangguk dan bertanya kepadanya, jika saya ingin meninggalkan negara Beihai dengan tenang tanpa mengganggu bea cukai, apakah Anda punya ide bagus? Ito Takehiko berpikir sejenak dan berkata, jika saya tidak mau jika bea cukai diperingatkan, maka satu-satunya cara untuk menyelundupkan adalah dengan perahu. Ye Chen bertanya lagi, apa cara yang paling nyaman untuk menyelundupkan? Apakah mungkin? Takehiko Ito menjelaskan, pada dasarnya hanya ada satu cara untuk menyelundupkan, yaitu dengan perahu. Melalui laut, apalagi negara kepulauan seperti negara Beihai yang tidak berbatasan dengan negara manapun. Jika ingin keluar secara diam-diam hanya ada dua cara, laut dan langit. Namun pengendalian pesawat sangat ketat dan pada dasarnya tidak ada ruang untuk bermanuver, jadi Anda hanya dapat memilih jalur laut. Setelah itu, Takehiko Ito menambahkan, garis pantai negara Beihai sangat panjang, dan pelayaran relatif berkembang. Terlalu banyak kapal yang datang dan pergi, sehingga tidak sulit untuk menyelinap keluar laut. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia berkata kepadanya, Tuan Ito, tolong bantu saya menyiapkan perahu. Saya ingin kembali ke negara dengan menyelundupkannya. Menyelundupkan kembali. Ito Takehiko berkata dengan bingung, Tuan Ye, jika Anda ingin menyelundupkan kembali ke Tiongkok, Anda tidak hanya harus menyembunyikannya dari adat istiadat negara Beihai, tetapi juga menyembunyikannya dari adat istiadat dalam negeri Anda. Itu akan menjadi terlalu banyak masalah. Tidak masalah, Ye Chen berkata dengan serius, sangat mudah untuk menyelesaikannya di kota Ling. Saya akan membuat semua persiapan. Yang utama adalah saya tidak memiliki hubungan dengan negara Beihai. Satu-satunya teman yang dapat meminta bantuan adalah Anda. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya mendapatkan perahu sehingga dan saya dapat diam-diam meninggalkan negara Beihai. Bab 1068. Mendengar permintaan Ye Chen, Takehiko Ito berkata tanpa ragu, Tuan Ye, perahu adalah masalah sepele. Saya dapat menyiapkan kapal pesiar mewah untuk Anda kapan saja dan memastikan bahwa Anda dapat meninggalkan Dongdu melalui laut tanpa hambatan. Saya hanya tidak melakukannya tahu kapan Anda berencana untuk pergi. Ye Chen bertanya kepadanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke Tiongkok melalui laut? Takehiko Ito berkata, kapal pesiar mewah umumnya berukuran lebih besar. Kapal besar memiliki stabilitas tinggi dan ketahanan yang kuat terhadap angin dan ombak, namun kecepatannya akan sedikit lebih lambat. Kecepatan rata-rata per jam hanya sekitar 50 atau 60 km per jam. Dari sini menuju kota Ling harus menuju muara sungai Jiutian di kota Suidu. Jaraknya adalah sekitar 2000 km dan dibutuhkan setidaknya 30 pelayaran. Jam, katanya, Takehiko Ito menambahkan, tetapi karena kami masuk dan keluar negara secara ilegal, perlu waktu untuk berurusan dengan penjaga pantai, dan kecepatannya pasti akan melambat ketika kita berlabuh, jadi saya perkirakan kita akan tiba di perairan dari ibu kota musim dingin. Ini akan memakan waktu setidaknya 35 jam. Ye Chen mendecakkan bibirnya dan berpikir, 35 jam. Ini memang agak lama. Takehiko Ito mengangguk dan berkata tak berdaya, kalau mau menyelinap, ini yang tercepat. Ya, kamu juga tahu kalau penyelundupan pada dasarnya lewat laut. Kalau kamu menyelundupkan dari benua Asna ke Beimen, kamu akan melakukannya harus terapung di laut selama lebih dari sebulan. Ye Chen berkata, ini hanya ke kota air. Dibutuhkan setidaknya beberapa jam dari Suidu ke Lingxi, kan? Takehiko Ito menjelaskan, jika kamu masih naik perahu dari Suidu ke Lingxi, mungkin akan memakan waktu 7 atau 8 jam lagi. Tetapi jika Anda sedang terburu-buru, saya sarankan Anda pergi ke darat di Suidu, lalu naik helikopter ke kota Ling.
Dalam hal ini, Anda akan melakukannya tiba lebih dari 1 jam. Mendengar ini, Ye Chen langsung berkata, "Baiklah, kalau begitu, saya akan mengganggu Anda." Tuan Ito menyiapkan perahunya secepatnya. "Saya ingin berangkat malam ini." Takehiko Ito dan Nanako Ito sama-sama terkejut. Ayah dan putrinya berkata serempak, berangkat malam ini." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, Song Ruangrong mengambil penerbangan kembali dan tiba di kota Ling dalam lebih dari 2 jam. Saya tidak mengambil ingin terbang secara langsung. Lagi pula, sepanjang musim dingin Departemen Kepolisian Metropolitan berpikir bahwa hidup atau mati Wanting tidak pasti, dan mereka melakukan yang terbaik untuk mencari. Di sana, di Bea Cukai, kita semua terhubung ke internet dengan mereka. Jika Wanting tiba-tiba meninggalkan negara itu melalui Bea Cukai, Departemen Kepolisian Metropolitan Dongdu pasti akan mendapatkan beritanya sesegera mungkin, dan kemudian Bea Cukai dapat langsung menahan orang tersebut dan menyelidikinya. Saat dia berkata, Ye Chen menambahkan, selain itu, Song Tianning dan Song Honor, ayah dan anak, masih harus memantau sepenuhnya keberadaan Wanting. Begitu dia muncul di Bea Cukai, dia akan terungkap sepenuhnya, jadi berhati-hatilah, biarkan dia terus berada di depan dunia luar. Tetap hilang, dan lalu diam-diam meninggalkan negara Beihai dan kembali ke kota Ling. Ito Nanako merasa sedikit kecewa saat ini, dan Ito Takehiko di sebelahnya berkata, "Tuan Ye, tidak mudah untuk datang ke sini, mengapa tidak tinggal beberapa hari?" "Ya Tuhan, izinkan saya melakukan yang terbaik sebagai Tuan Tanah." Ye Chen tersenyum tipis, "Saya menghargai kebaikan Tuan Ito, tetapi masalah ini memang sangat penting. Jika terus ditunda, saya khawatir akan terjadi sesuatu di Ling Kota. Bagaimanapun juga, kakek Wanting masih di kota Ling." Takehiko Ito tiba-tiba mengerti dan buru-buru berkata, "Saya mengerti. Ini memang mendesak. Jika tidak, saya akan meminta orang menyiapkan kapalnya sekarang, dan kemudian menjaga hubungan dengan penjaga pantai. Cobalah berangkat pada jam 1 atau 2 malam ini." Ye Chen berkata dengan penuh rasa terima kasih banyak, Tuan Ito. "Ito," Takehiko dengan cepat melambaikan tangannya, "Tuan Ye, sama-sama. Anda adalah dermawan yang hebat bagi keluarga Ito, dan saya harus melakukan sesuatu untuk Anda." Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, saya akan menelepon untuk membuat pengaturan. Mohon permisi dulu." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Saya juga ingin menelepon untuk menyelesaikan masalah rumah tangga." Kemudian, Ye Chen mengeluarkan ponselnya, memulai grup di WeChat, menarik Chen Zekai dan Hong Wu ke dalam grup, dan berkata, "Apakah kalian berdua akan istirahat sekarang? Jika nyaman, mari kita lakukan panggilan konferensi." Keduanya langsung menjawab, "Nyaman." Ye Chen segera memulai panggilan suara grup, dan Chen Zekai serta Hong Wu terhubung satu demi satu. Chen Zekai adalah orang pertama yang bergabung dan berkata, "Tuan, apa perintah Anda?" Kemudian, Hong Wu juga masuk, "Tuan Ye, apa yang ingin Anda berikan kepada saya?" Ye Chen berkata, "Itu benar, kalian berdua adalah orang-orang yang dapat saya percayai sepenuhnya. Jadi apa yang akan saya katakan selanjutnya, Anda harus menjaga kerahasiaannya dan menerapkannya dengan ketat. Apakah Anda mengerti?" Keduanya berkata serempak, "Jangan khawatir. Kita harus merahasiakannya." Tegakkan dengan tegas. Ye Chen bersenandung dan melanjutkan, "Song Tianning dan Song Honor sekarang akan merebut tahta di keluarga Song. Kalian berdua harus segera menghubungi Song Tianning dan memberitahu saya bahwa Tuan Song dalam kondisi sehat dan ingin mengunjunginya. Tuan Song, mohon lebih memperhatikan kondisi fisik dan keselamatan pribadi Tuan Song." Chen Zekai berseru, "Ayah dan anak keluarga Song ingin merebut tahta." Petik 2 tanda seru. Lalu apa yang terjadi dengan Nona Wanting di Dongdu? Apakah itu juga salah mereka? Ye Chen berkata dengan dingin, "Ya, mereka mengatur semuanya." Hong Wu mengertakkan gigi dan berkata, "Sialan. Ayah dan anak ini sangat kejam sehingga mereka bahkan akan membunuh kerabat mereka sendiri. Aku akan membiarkan saudara-saudaraku meretasnya sampai mati." Ye Chen memperingatkan, "Jangan terlalu impulsif. Saya akan menangani situasi antara ayah dan anak. Yang harus Anda lakukan adalah melindungi keselamatan Tuan Song." Hong Wu hanya bisa berkata dengan marah, "Baiklah Tuan Ye, saya mendengarkan Anda." Ye Chen menambahkan, "Satu hal lagi, saya berencana untuk membawa Wanting kembali ke Tiongkok melalui laut.
kapal akan berlabuh di Suidu. Lao Chen, tolong atur helikopter untuk saya terlebih dahulu. Ketika kami tiba, kami akan segera transfer helikopter kembali ke kota Ling. Chen, Zekai berkata tanpa ragu-ragu, tidak masalah. Tuan muda, saya akan mengatur malam ini agar helikopter menunggu Anda di Suidu. Ye, Chen berkata dengan puas, oke, kalian berdua akan memantau dengan cermat setiap gerakan keluarga Song dan putranya. Jika ada tindakan, laporkan kepada saya tepat waktu. Setelah menelepon, Song Wanting yang baru saja selesai mandi di pemandian air panas, berjalan cepat di bawah pimpinan para pelayan keluarga itu. Ketika dia tiba, dia berkata dengan sangat malu, aku benar-benar minta maaf, karena membuat semua orang menungguku. Ito Nanako buru-buru tersenyum dan berkata, Nona Song, kamu tidak perlu bersikap sopan, kami baru saja duduk. Saat dia mengatakan itu, dia berdiri dan berkata, Nona Song, kenapa kamu tidak duduk bersamaku? Song Wanting mengangguk, oke, terima kasih, Nona Ito. Sambil mengatakan itu, dia duduk di sebelah Ito Nanako. Ito Nanako memandangi rambutnya yang masih basah dan berkata sambil tersenyum, rambut Nona Song kualitasnya sangat bagus, hitam dan berkilau, dan memiliki banyak volume. Tidak tahu apa yang biasa Anda gunakan untuk merawat rambut. Song Wanting tersenyum tipis dan berkata, saya biasanya menggunakan sampo jahe yang memiliki efek menumbuhkan rambut. Dikombinasikan dengan masker rambut bergizi dapat menjamin kualitas rambut saya. Namun merek yang saya gunakan mungkin tidak tersedia di Beihai Guo. Saat aku kembali, kirimkan beberapa ke Nona Ito. Ito, Nanako berkata dengan penuh semangat, oh, terima kasih banyak, Nona Song. Wanting Song tersenyum dan berkata, Nona Ito, kamu tidak harus bersikap sopan, dan kamu tidak harus selalu memanggilku Nona Song. Panggil saja aku Wanting. Petik 2. Nanako Ito berkata dengan serius, Nona Song lebih tua dariku, jadi aku akan memanggilmu Sister Wanting. Bab 1069. Nanako Ito masih duduk di bangku kuliah terakhirnya, dia berusia 22 tahun, seusia dengan Qin Aoxue. Song Wanting kira-kira seumuran dengan Ye Chen. Oleh karena itu, Wanting Song 4 tahun lebih tua dari Nanako Ito. Masuk akal jika Nanako Ito menelepon adiknya. Namun Wanting Song sedikit tersanjung dengan sikap Nanako Ito. Nanako Ito sekarang menjadi kepala keluarga Ito, keluarga terbesar di kerajaan Beihai, dan kekuatan keluarga tersebut 10 kali lipat dari keluarga Song. Menjadi begitu kuat namun tetap sopan kepada Wanting Song dan berinisiatif memanggil adiknya tentu saja membuat Wanting Song merasa terharu dan merasa sedikit lebih dekat dengan Nanako Ito. Bagaimanapun, mereka adalah wanita dan memiliki banyak kesamaan topik, sehingga keduanya segera mulai mengobrol dengan penuh semangat. Pada saat ini, Takehiko Ito juga kembali. Dia terlebih dahulu menyapa Wanting Song dengan sopan, lalu berkata, Tuan Ye, kapalnya sudah diatur. Kami akan menaiki kapal di pelabuhan kontainer Dongdu malam ini. Anda benar-benar beruntung. Sangat bagus. Sumber internal mengatakan bahwa patroli penjaga pantai akan melakukan pemeliharaan peralatan malam ini, sehingga pengawasan maritim akan sangat santai. Paling mudah untuk melaut malam ini. Setelah mengatakan itu, Ito Takehiko menambahkan, tapi saya juga sudah menghubungi pihak penjaga pantai. Saya sudah menyapa, jika mereka membuat perubahan apapun, mereka tidak akan melakukan pemeriksaan apapun di kapal yang Anda tumpangi. Oke, Ye Chen mengangguk puas dan berkata, Tuan Lao Ito adalah bertanggung jawab atas masalah ini. Takehiko Ito dia berkata dengan hormat, Tuan Ye, Anda tidak perlu bersikap begitu sopan kepada saya. Ingin Song, yang sedang berbisik kepada Nanako, tiba-tiba mendengar ini dan bertanya pada Ye Chen dengan tergesa-gesa, apakah kita berangkat malam ini? Ye Chen mengangguk dan berkata, ayo berangkat dengan perahu malam ini. Song Wanting merasa cemas dan buru-buru bertanya, Tuan Ye, apakah ada sesuatu yang terjadi di kota Ling? Ye Chen tidak memberitahunya tentang Song Tianming dan Song Honor membius Tuan Song, jadi kemudian dia tersenyum tipis dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir, tidak terjadi apa-apa. Hanya saja aku ingin membawamu kembali ke pedesaan dengan tenang tanpa mengganggu siapapun. Petik 2. Song Wanting mengangguk ringan dan berkata penuh syukur, terima kasih atas kerja keras Anda. Tuan Ye. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia memandang Takehiko Ito dan Nanako Ito, membungkuk sedikit dan berkata, Tuan Ito, Nona Nanako, terima kasih atas bantuan dan perhatian Anda.
Petik 2. Nanako Ito buru-buru berkata, "Kakak, Wanting, kamu dan Nanako Kian jangan terlalu sopan, jangan lupa bahwa kamu adalah saudara perempuanku, dan kami adalah saudara perempuan yang baik. Mulai sekarang, ini akan menjadi rumahmu. Jika kamu datang ke Beihai negara kapan saja, harap tetap di rumah." Dengan itu, Nanako Ito melihat lagi Siang Ye Chen berkata dengan sangat enggan, hal yang sama berlaku untuk Tuan Ye Chen. "Harap diingat, Tuan Ye Chen, ini akan selalu menjadi tuan rumah Ye Chen di negara Beihai." Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, saya akan mengingatnya." Takehiko Ito buru-buru berkata, "Ngomong-ngomong, bukankah Nona Song ingin bekerja sama dengan Nippon Steel? Apakah Anda ingin saya menelepon Shinwa Watanabe dan memintanya untuk menandatangani perjanjian kerjasama dengan Anda terlebih dahulu?" Song Wanting berkata dengan terkejut, "Tidak." Ketika dia berbicara, Ye Chen memimpin dan bertanya, apakah ini orang yang sangat kredibel? Apakah situasi Wanting akan bocor ke dunia luar? Takehiko Ito meyakinkan, "Jangan khawatir, Tuan Ye, Watanabe Shinkazu pasti akan dapat diandalkan. Saya akan memberitahunya untuk menjaga rahasia dengan ketat, dan dia pasti tidak akan katakan omong kosong." Ye Chen mengangguk, "Oke, dalam hal ini, tolong bantu Tuan Ito mengundangnya, dan saya akan menandatangani kontrak malam ini." Song Wanting buru-buru berkata, "Tuan Ye, apakah ini pantas?" Meskipun dia juga ingin memenangkan perjanjian kerjasama dengan Nippon Steel, hal tersebut sama sekali bukan negosiasi kerjasama bisnis biasa, melainkan sepenuhnya memanfaatkan kebaikan Takehiko Ito. "Saya sangat khawatir Ye Chen akan berhutang terlalu banyak pada Takehiko Ito demi dirinya sendiri." Ye Chen tersenyum tenang saat ini dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini, biarkan aku memutuskan semuanya." Song Wanting ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi menyerah setelah memikirkannya. Dia tahu bahwa dia berhutang terlalu banyak pada Ye Chen. Bagaimanapun, hidupnya adalah miliknya, dan hatinya juga miliknya. Selama dia mengangguk, tubuhnya dan bahkan seluruh keluarga Song bisa menjadi miliknya. Jadi dia tidak perlu peduli terlalu banyak berapa banyak hutangmu padanya. Ye Chen teringat sesuatu dan berkata kepada Takehiko Ito, "Ngomong-ngomong, Tuan Ito, saya ingin merepotkan Anda untuk melakukan satu hal lagi untuk saya." Takehiko Ito berkata dengan tergesa-gesa, "Tolong beritahu saya." Ye Chen berkata, "Apa adalah nama wakil presiden Nippon Steel yang berhubungan dengan Wanting?" "Hashimoto Konsou, kan?" Petik 2. "Ya." Takehiko Ito mengangguk, "Itu Hashimoto Konsou." Ye Chen mencibir dan berkata, "Kamu kirim beberapa prajurit ke ikat dia untukku, tapi jangan kirim dia ke sini setelah kamu mengikatnya. Bawa dia langsung ke dermaga dan masukkan dia ke kabin. Aku akan membawa binatang ini ke kota Ling." Takehiko Ito, dia berkata tanpa ragu-ragu, "Baiklah Tuan Ye, saya akan segera mengaturnya." Meski Hashimoto Chika merupakan eksekutif senior Nippon Steel dan bisa dibilang sosok yang terhormat, dibandingkan dengan keluarga Ito, ia masih tertinggal jauh. Dia biasanya hanya membawa paling banyak seorang sopir dan 2 pengawal, tapi dia pasti tidak mampu membeli seorang prajurit yang merupakan orang teratas di kerajaan Beihai, jadi dia mengirim beberapa prajurit untuk menculiknya, yang mana sangatlah mudah. Takehiko Ito mengatur kedua hal tersebut dengan tertib. Ia meminta para pejuang keluarganya untuk segera mengikat Hashimoto Konsen, dan pada saat yang sama, ia menelepon Watanabe Shinkazu, ketua Nippon Steel, dan mengundangnya ke rumahnya untuk berdiskusi. Meskipun Shinkazu Watanabe adalah ketua Nippon Steel, dia sangat menghormati Takehiko Ito dan langsung datang. Begitu dia mendengar panggilannya, dan keduanya tinggal sangat dekat satu sama lain, jadi 10 menit kemudian, dia sudah sampai di rumah Takehiko Ito. Begitu Watanabe Shinkazu memasuki pintu dan melihat Takehiko Ito, dia buru-buru berjalan ke depan dan berkata dengan sedikit kerendahan hati, "Saudara Ito, saya ingin tahu apakah Anda terlambat mencari saya. Apa yang ingin Anda katakan kepada saya?" Takehiko Ito tersenyum sedikit, dengan raut wajahnya. Dia berkata dengan bercanda, "Memanggilmu ke sini selarut ini tidak akan menunda dunia antara kamu dan istrimu, kan?" Watanabe Shinwa tersenyum canggung, dengan sedikit kesepian melintas di ekspresinya. Meskipun Watanabe Shinkazu berusia hampir sama dengan Takehiko Ito tahun ini dan kondisi fisiknya lebih baik, dia agak tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata hanya jika menyangkut masalah antara pria dan wanita. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Tubuhnya bagus di mana-mana,
tetapi kemampuannya di bidang itu semakin buruk. Semula, ia dan istrinya berhubungan seks sebagai pasangan minimal 3 kali dalam seminggu, dan dianggap harmonis. Namun dalam 2 tahun terakhir, keinginan dan kemampuan di bidang ini anjlok. Dari 3 kali seminggu, seminggu sekali, hingga 2 minggu sekali. Sekarang, dia telah mencapai keadaan di mana dia jarang melakukannya bahkan sebulan sekali. Watanabe Shinkazu telah mengunjungi banyak rumah sakit dan berkonsultasi dengan banyak ahli, namun tanggapan yang mereka berikan adalah bahwa kemampuan di bidang ini terkadang tidak ada hubungannya dengan kondisi fisik secara keseluruhan. Beberapa orang jelas sangat sehat, bahkan sangat kuat, namun mereka tidak pandai dalam hal itu. Tapi beberapa orang terlihat jelas seperti mereka akan jatuh saat angin bertiup, tapi mereka sangat kuat dalam aspek itu. Kebugaran jasmani tidak bisa disamakan dengan kemampuan di bidang itu. Apalagi mengobati kemampuan di bidang itu sangat merepotkan, ada yang degenerasi fisiologis, ada yang degenerasi neurologis, dan ada pula yang degenerasi psikologis. Secara keseluruhan, jika ada masalah di bidang ini, tidak peduli seberapa kaya Anda, masalah tersebut mungkin tidak dapat disembuhkan. Oleh karena itu, Watanabe Shinkazu hanya mengkhawatirkan hal tersebut, namun ia terlalu malu untuk membicarakan hal semacam ini kepada orang lain, sehingga Ito Takehiko tidak tahu apa-apa tentang hal tersebut. Namun, Ye Chen melihat sedikit kesedihan dalam ekspresi Watanabe Shinwa, dan setelah melihat lebih dekat ke wajahnya, dia sudah mengetahui situasinya dengan jelas. Bab 1070. Kali ini, setelah Takehiko Ito dan Shinkazu Watanabe mengobrol beberapa patah kata lagi, Takehiko Ito mulai berbisnis. Shinwa, aku datang kepadamu kali ini untuk 2 hal. Yang pertama adalah mencicipi tuna sirip biru dan mencicipi whisky Yamazaki 50 tahun. Petik 2. Watanabe Shinwa tersenyum tipis dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana dengan yang lainnya? Bagaimana dengan satu hal? Takehiko Ito tersenyum dan berkata, apakah Anda tidak ingin membangun pabrik patungan di Yangwoo? Saya akan memperkenalkan Anda kepada mitra yang baik, Nona Song Wanting dari Song Group. Setelah itu, Takehiko Ito menunjuk ke meja makan lagu ingin. Saat itulah Watanabe Shinwa melihat Song Wanting. Seluruh orang tercengang dan terpana. Dia terkejut dan berkata, lagu. Nona Song, bukankah ada laporan di TV bahwa keberadaan Nona Song masih belum diketahui setelah kecelakaan itu? Bagaimana, kenapa kamu ada di sini? Kata Takehiko Ito pada kali ini, Nona Song adalah tamu terhormat di keluarga saya. Dia mengalami kejadian tak terduga kali ini. Karena masalahnya relatif sensitif, keberadaannya tidak diumumkan ke publik. Shinhei, Anda harus merahasiakannya. Apakah Anda mengerti? Watanabe Shinkazu mendengar ini. Mendengar ini, dia mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Ito, jangan khawatir, saya tidak akan pernah membocorkan sepatah kata pun ke dunia luar. Takehiko Ito tersenyum puas dan berkata, kalau begitu, pertama-tama Anda akan mewakili Beijing New Railway dan bekerja dengan Nona Song. Mari kita tanda tangani perjanjiannya. Setelah itu, Takehiko Ito berkata dengan sangat serius, saudaraku, tolong beri saya sedikit wajah, dan Anda harus membuat beberapa konsesi yang sesuai mengenai persyaratan kerjasama. Watanabe Shinwa berkata tanpa ragu-ragu, Saudara Ito, karena Anda telah berbicara, saya pasti akan memberi Anda kesepakatan terbaik dengan persyaratannya. Song Wanting dengan cepat berdiri saat ini dan berkata kepada Watanabe Shinwa, Tuan Watanabe, saya sudah lama mengagumi namamu. Saya Song Wanting, dan saya harap Anda akan melakukan hal yang sama di masa depan. Tolong jaga saya dengan baik. Watanabe Shinkazu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Nona Song, karena Anda adalah tamu terhormat dari Saudara Ito, Anda tentu saja juga tamu terhormat di Watanabe Shinkazu saya. Kerja sama kita sehari-hari di luar negeri biasanya melibatkan upaya untuk mengendalikan saham, tetapi sekarang setelah Saudara Ito berbicara, mari kita berterus terang. Anda akan memegang 51% saham dan kami akan tahan 49%. Bagaimana menurut Anda? Tujuan terbesar Song Wanting datang ke negara Beihai kali ini adalah untuk mencapai kerjasama holding dengan Beijing New Railway. Dia akan sangat puas jika Song Group dapat memegang 51% sahamnya. Dia sudah lama berbicara dengan Hashimoto Konsen, mencoba memenangkan kesepakatan di mana kedua belah pihak akan memegang 50% saham tetapi gagal. Jadi sekarang Watanabe Shinwa langsung setuju untuk membiarkan grup lagu memegang 51% saham, yang membuatnya bersemangat.
Jadi Wanting Song buru-buru membungkuk dan berterima kasih kepada Watanabe Shinwa. Tuan Watanabe, terima kasih banyak. Saya yakin grup lagu kami tidak akan mengecewakan Anda. Petik 2. Watanabe Shinkazu juga sangat sopan dan menunjuk langsung. Melihat Takehiko Ito di sampingnya, dia berkata dengan serius, Nona Song, Anda harus berterima kasih kepada saudara Ito untuk masalah ini. Karena saudara Ito telah berbicara, saya tentu saja mengangkat tangan saya setuju. Petik 2. Untuk Watanabe Shinwa, dia tidak mengenal Song Wanting, jadi dia tidak peduli apakah Wanting Song berhutang budi padanya. Yang dia pedulikan adalah Takehiko Ito akan mengingat kebaikannya, dan jika dia membutuhkannya di masa depan, dia bisa meminta Takehiko Ito untuk mendapatkan bantuan itu kembali. Ketika Wanting Song mendengar ini, dia memandang Takehiko Ito dengan rasa terima kasih, dan berkata dengan rasa terima kasih, Pak Ito, terima kasih atas bantuan Anda. Ingin bersyukur, Takehiko Ito adalah orang yang lebih baik, dan dia tidak ingin menginginkan Song berhutang apapun. Dia adalah bantuan, dan alasan mengapa dia membantu adalah untuk menjual wajah Ye Chen. Jadi dia buru-buru berkata, Nona Song, dalam analisis terakhir, saya masih harus berterima kasih kepada Tuan Ye untuk semuanya. Ye Chen melihat penampilan Takehiko Ito dan Shinwa Watanabe di matanya, sedikit senyuman di wajahnya. Dia mengetahui mentalitas kedua orang ini dengan sangat baik. Itu tidak lebih dari rangkaian bantuan. Shinwa Watanabe menjual wajah Takehiko Ito, dan Takehiko Ito menjual wajahnya sendiri. Jika itu masalahnya, sebaiknya dia memanfaatkan keduanya. Dan karena itu milikmu, jangan terus-terusan berhutang. Untuk menghindari malam dan mimpi panjang, lunasi saja sebelum berangkat. Memikirkan hal ini, Ye Chen berkata kepada Wanting Song dan Nanako Ito, Nanako, tolong menjauhlah sebentar. Kami para pria memiliki sesuatu untuk dibicarakan secara pribadi. Petik 2. Nanako Ito berdiri tanpa ragu-ragu dan tersenyum. Berkata, kakak apakah kamu suka anak anjing? Song Wanting mengangguk, iya. Nanako Ito tersenyum dan berkata, saya punya beberapa anjing ras Akita di rumah, dan 6 lagi baru berusia 2 bulan. Si kecil sangat lucu. Dia membesarkan jarak bebas di halaman timur. Bolehkah saya mengajak Anda melihatnya? Song Wanting berkata dengan penuh semangat, bagus, ayo pergi sekarang. Oke, melihat Nanako Ito dan Wanting Song berjalan bergandengan tangan, dan Ye Chen mengalihkan pandangannya, menatap Shinwa Watanabe, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Watanabe, Wanting adalah teman baik saya, bisakah Anda setuju untuk membiarkan dia memegang 51% saham dalam kerja sama tersebut? Saya sangat berterima kasih untuk ini. Watanabe Shinwa mengulangi lagu lamanya dan berkata dengan tergesa-gesa, oh, ini semua demi saudara Ito. Ye Chen melambaikan tangannya untuk menyela dan berkata dengan serius, Tuan Watanabe, lebih baik tidak melihat di wajah Pak Ito. Saya ingin Anda melihat tubuh Anda sendiri dan membuat konsesi kerjasama ini lebih besar. Bagaimana menurut Anda? Watanabe Shinwa terkejut. Dia mengutuk dalam hatinya. Apa maksudmu? Demi tubuhku sendiri. Apa maksudmu dengan membuat konsesi yang lebih besar? Bingung? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Ye, apa maksudmu dengan ini? Ye Chen tersenyum acuh tak acuh dan bertanya dengan wajah penuh teka-teki, jika saya membacanya dengan benar, Tuan Watanabe seharusnya sangat mengkhawatirkan kesehatannya sekarang, bukan? Watanabe Shinkazu berkata dengan tergesa-gesa, tidak, saya sangat sehat. Dan saya sering pergi ke gym untuk melakukan kebugaran. Kebanyakan pria parubaya dan lanjut usia tidak terlalu memperhatikan olahraga seperti saya. Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, olahraga secara alami dapat memperkuat tubuh. Tetapi semua orang seorang pria, dan tidak ada wanita di sini sekarang, saya tidak akan menyembunyikan beberapa kata. Kehidupan pernikahan Tuan Watanabe dalam 2 tahun terakhir pasti sangat tidak terkoordinasi, bukan? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Watanabe Shinkazu menjadi tidak hanya ngeri, tetapi juga penuh rasa malu. Dia mengutuk dalam hatinya, ini adalah penyakit tersembunyi yang paling tak terkatakan di hatiku. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali saya dan istri saya, dan para dokter yang pernah saya temui. Bagaimana bisa Ye ini Chen tahu? Takehiko Ito juga, sedikit, terkejut tanpa sadar bertanya, Shinhe, kamu belum terlalu tua, bagaimana kamu bisa mendapat masalah sepagi ini? Wajah Watanabe Shinkazu tiba-tiba memerah, dia menggaruk rambutnya, panik, dan berkata sambil tersenyum, hei.
Tuan Ye benar-benar luar biasa, bisakah Anda melihat hal seperti itu? Ye Chen tersenyum sedikit, dalam pengobatan kuno itu hampir hilang, dikatakan bahwa manusia memiliki 3 jenis Qi, yang pertama adalah darah, vitalitas, dan esensi. Petik 2. Darah mengatur bagian luar, vitalitas mengatur bagian dalam. Adapun esensi, lebih tercermin dalam urusan pria dan wanita. Petik 2. Darah yang kuat akan membuat tubuh kuat, dan vitalitas yang kuat akan membuat umur panjang, tetapi kedua jenis Qi ini tidak ada hubungannya dengan esensi. Kamu mungkin memiliki darah dan vitalitas yang kuat, tetapi hanya esensimu yang lamban. Tanpa esensi, meskipun tubuhmu kuat, kamu akan tetap lemah dalam melakukan sesuatu antara pria dan wanita. Watanabe Shinkazu saat ini, dia tidak bisa merasa malu dan berseru, Tuan Ye, karena Anda memiliki kekuatan magis dan dapat melihat inti tubuh saya sekilas, apakah Anda punya cara untuk menyembuhkan saya? Bersambung.